Sebetulnya tiap pengawasan kita teh aya di YouTube, Bu. Iya, gitu. Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadratul muhtaromat, summa ila hadratul kiram, allazi yakhduru fi majlis ta'lim as-sogir, ya, summa Abdul Razak. Jadi as-sogir itu nama Uyud, Abdul Razak itu nama Aki. Azan ya Allahu wa iyyakum. Taqabbalallahu minna wa minkum afwan wa antum fajazakumullahu khairan. Karena baru ketemu setelah lebaran. Alhamdulillah, ibu-ibu sehatnya. Ya, jadi ini mukadimah Bu ya. Pentingnya kita di majelis ini gitu. Di majelis taklim khususnya. Artinya walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kepentingan akhirat itu lebih penting daripada kepentingan dunia. Seperti Jumat kemarin, kebetulan kan kita setiap habis Jumat tuh Bu, habis sholat Jumat, ada beberapa ibu-ibu dan beberapa bapak-bapak, nanti saya pasang kain di tengah, itu ikut sholawatan. Jadi kalau ibu-ibu mau silahkan. Jadi ikut sholawatan setelah Jumat. Nah setelah sholawatan, yang bapak-bapak pulang, yang ibu-ibu itu ngaji tasrif, ngaji lugoh, ngaji nausorof ya. Jadi kalau mau ikut sholawatannya aja juga nggak apa-apa gitu. Insya Allah gitu Bu. Kalau ada rezekinya insya Allah sanggup-sanggup mah ayah. Jadi emang kebiasaan dari keluarga saya dulu digetur gitu Bu. Jadi kalau habis sholat Jumat kita sholawatan, habis itu nggak tahu rezekinya dari mana, mama teh makan we berjamaah gitu, pakai nonton pakai daun pisang tehnya, makan sadayana tamu santri sadayana gitu. Jadi mangga ibu-ibu pami bade ngiring oke. Nah, waqala Nabi SAW, jadi Rasulullah bersabda, ini diriwayatkan ku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala thalabul ilmi sya'atan, menuntut ilmu 1 jam aja ya, khairun min qiyami lailatin, lebih baik dari sholat 1 malam. Jadi ibu duduk di sini nih 1 jam Bu, itu lebih baik dari sholat semalam. Kalau setengah jam ya, wa talabul ilmi yauman, dan mencari ilmu dalam 1 hari aja, khairun min siyami salasati ashurin. Nah, jadi mencari ilmu dalam 1 hari aja lebih baik daripada puasa 3 tahun. Kamu itu jadi yang udah nggak kuat puasa tuh banyakin ke thalabul ilmu ya, banyakin ke majelis taklim gitu, karena itu lebih dari 3 tahun Bu. Waqala aidon, yang ini diriwayatkan oleh Syahbaro radhiyallahu anhu, man talabal ilma kana kafarotan lima mado, siapa yang menuntut ilmu dapat menghapus dosa yang lalu ya. Jadi fadilahnya itu banyak sekali Bu. Ini 3 ini aja yang saya sampaikan gitu ya. Ini sudah masya Allah nih Bu gitu. Ketika ibu datang ke majelis, duduk di majelis itu udah masya Allah manfaatnya ya. Nggak perlu nulis, ibu nggak perlu capek ngomong, dengerin aja udah, ngantuk juga boleh. Asal jangan tidur. Oh tidur nggak kedengeran tah. Ya.
Ayuhal ummahat, jadi ibu-ibu sekarang bekal. Nah, sebagai penanggung jawab saya dari majelis ilmu ini harus memberi bekal dohir batin kepada ibu-ibu ya. Hari ini insya Allah saya akan cerita singkat tentang puasa, tentang Idul Fitri, tentang kehidupan sunnah setelah Ramadan ya. Nah, hadis pertama ini Bu mengenai Idul Fitri. Ibu-ibu sudah pernah dengar hadis tentang Idul Fitri khusus ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam istahidu yaumal fitri. Nah, di sini Rasulullah menyampaikan pakai istahidu. Ini kalimat perintah Bu fil amar ya, dari kata jahada. Artinya memang Allah merintah gitu. Bukan sekedar mengingatkan, merintah supaya apa? Jahada itu artinya adalah istihada yastahidu istihadan, kesungguhan. Jadi artinya kita harus sungguh-sungguh di dalam hari Idul Fitri. Bukan hanya Ramadannya aja. Sudah pernah saya jelaskan mengenai Ramadan. Nah sekarang Idul Fitrinya. Sungguh-sungguhnya dalam hal apa? Gitu. Ya. Untuk apa kita diperintah oleh Allah untuk sungguh-sungguh di hari Idul Fitri itu? Pertama, fisodakoti. Bersedekah. Gitu. Ya. Maka di hari raya orang-orang non-Islam itu, orang-orang kafir itu ada istilah angpau, ya kan? Ya, setiap hari raya tuh apa namanya tuh hari raya. Pokoknya hari raya orang-orang di luar Islam itu ada angpau. Itu mereka bersedekah, gitu. Dan Islam juga menganjurkan, ya. Makanya kalau Idul Fitri itu anak saya udah duduk aja, cucu udah ngantri, nunggu angpau. Ya, tapi memang diperintah Bu, diperintahku Allah untuk sungguh-sungguh dalam bersedekah. Siapkan aja, nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah harus keluar. Sedekah itu kan lebih utama kepada keluarga, gitu ya. Wa amalil khairi wal biri. Nah, yang kedua perintah Allah itu untuk sungguh-sungguh melakukan amal kebaikan dan amal yang benar. Bukan hanya baik tapi harus benar, gitu ya. Apa sandaran amal baik dan amal benar menurut Islam? Pertama adalah keikhlasan niat. Jadi apapun yang kita lakukan di Idul Fitri ini bukan merasa begitu dur Idul Fitri lepas Ramadan bebas, jangan. Ya, kita harus benar-benar niat tetap ikhlas bahwa hari ini adalah hari ibadah, gitu ya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan layak balu minal amal ila makanalahu kholisan. Tidak akan diterima amal apapun sebesar apapun kecuali yang ikhlas. Nah, sayap kedua itu adalah ittiba atau mutaba'ah gitu ya. Nah, ini dalam Quran sendiri Allah perintahkan laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanah. Jadi kita wajib Bu ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Ya, maka perintah itu dari Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu harus kita terima. Wa mana'ahu wa manahakum anhu fantahu, apa yang dilarang tinggalin. Nah, sekarang Rasulullah perintahkan supaya kita melakukan amal di hari Idul Fitri ini yang baik dan yang benar gitu, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah gitu. Ya, jangan ada yang aneh-aneh gitu. Kemudian waqala aidon, nah masih dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran dan kebaikan yang seperti apa ya. Pertama, minas solati, dalam perkara solat. Solat apa Idul Fitri? Solat Id ya. Ada gini Bu, dulu saya waktu suka solat Id di Rangkas itu, suka diajak orang tua waktu masih kecil ya, saya ingat. Kan solat Id itu solatnya duluan, khutbahnya belakangan. Setelah solat selesai, khotib naik mimbar, khutbah, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol. Padahal itu masih rangkaian
sholat. Makanya diingatkan ke Rasulullah, hati-hati, harus benar dan baik dalam perkara sholat gitu ya. Abang-abang naik mimbar ngobrol we gitu ya, halus tuh kerudung orang halus tuh ulah masih sholat, ingat masih sholat ya. Yang kedua zakat tuh ya, wazakat, zakat itu ya artinya kalau zakat fitrah itu kita semua udah tahu tidak boleh lewat dari sholat ya, waktu masuk sholat tuh nggak boleh, sebelumnya harus gitu ya. Kalau zakat mal boleh gitu. Nah kemudian tasbih dan tahlil, kenapa diingatkan oleh Rasulullah tasbih dan tahlil? Karena kita di malam Id itu kan kita bertakbir sampai selesai datangnya waktu sholat, takbir berhenti, takbiran. Nah setelah takbiran berhenti itu jangan kita lupa, tetap kita dalam perkara tauhid ini yang masalah tahlil ya, kemudian masalah tasbih itu artinya ini tuntunan tauhid kita tetap kepada Allah gitu ya. Artinya kialah ulah bergembira mijah teing ya, lepas teing, tetap we ingat orang bahwa mensyukuri, salah satunya adalah mensyukuri nikmat Allah karena Allah sudah memberikan kita perjuangan umur yang sampai di hari Idul Fitri gitu ya. Nggak sedikit Bu orang yang banyak Idul Fitri itu bersedih gitu, termasuk saya. Idul Fitri kemarin saya termasuk yang sedih gitu karena satu kurang gitu ya, gitu ditinggal anak gitu ya. Nah gitu Bu, jadi bagaimana artinya kita tetap menetapkan tauhid ya di dalam Idul Fitri ini, mensyukuri nikmat Allah dan menjaga nikmat Allah. Jangan sampai nikmat Allah setelah kita lepas dari Ramadan kita langsung nggak menjaga nikmat Allah gitu, foya-foya dan segalanya ya. Kadang-kadang ada orang yang Idul Fitri berlebihan, dan yang paling aneh itu punten-punten ya, sampai sekarang masih tuh budaya kudu aya baju baru, sepatu baru, baju baru, entong we pamajikan baru. Kudu eta duh kata bingung saya juga kadang-kadang ya. Gitu padahal da lemari teh penuh. Ya, kecuali kalau di dalam Ramadan kita berikan yang masih bagus, masih kepake, kita berikan orang-orang yang memerlukan. Kita beli baju baru boleh gitu. Tapi kalau nggak ada yang dikeluarin ditambah, punten Bu ya, selalu kita masukin tapi nggak ada yang dikeluarin, utah mual gitu ya. Jadi itu yang paling penting gitu ya. Jadi menjaga bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dan menjaga nikmat Allah itu supaya tetap melekat di dalam diri kita. Nah, kenapa penting Ibu dalam kaidah Idul Fitri ini disampaikan oleh Rasulullah SAW? Karena Idul Fitri ini hari istimewa. Rasulullah SAW menyampaikan fa innahul yaumul lazi yaghfirullahu ta'ala. Jadi di hari itu semua dosa kita diampuni sama Allah. Gitu. Jadi jangan sampai kita gara-gara kita lalai, makanya diingatkan perkara-perkara tadi oleh Rasulullah, ampunannya nggak jadi. Gitu ya. Pada ini kan sangat kita harapkan ampunan dari Allah. Kemudian yang kedua, fihi zunubakum. Dosa-dosa dari diri kamu itu semua dihilangkan. Gitu ya. Wa yastajibu du'aakum. Semua doa kita itu diterima ke Allah. Jadi ulah langsung heboh, upat tahu naon segala, doa lupa. Padahal itu momen gitu ya, momen penting untuk kita berdoa guyu. Kemudian yang ketiga yang diingatkan ke Rasulullah, wa yang duru ilaikum birahmati. Jadi Allah itu di hari Idul Fitri melihat kita umatnya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu dengan kasih sayang Allah dan penuh rahmat, dilimpahkan rahmat. Jadi punten Bu, ini sedikit cerita aja ya. Kalau kebiasaan di Idul Fitri itu
Selesai salaman ke rumah, kita di masjid kan sudah musafahah. Di rumah itu kita paling nyemil aja, Bu. Nyemil sambil ngopi, minum teh apa, terus kumpul. Saya duduk, Bu Haji duduk di sebelah saya, anak-anak duduk di bawah sama cucu. Nah, ini tradisi kita, saya memberi nasihat. Memberi nasihat, kemudian anak-anak curhat, silakan. Mereka bebas curhat, mau protes tentang kebijakan ayahnya, boleh. Di Idul Fitri ini, gitu ya, anak-anak menyalahkan orang tua, artinya sebatas masih norma ya, boleh gitu. Mengingatkan boleh gitu. Saya bebaskan untuk kita saling curhat, saling ngobrol gitu. Setelah itu saya tutup dengan doa. Sama-sama kita doa, amin, semua sama-sama, baru kita makan berjamaah. Nah, setelah makan kita ke makam. Nah, jadi itulah hikmah Idul Fitri gitu. Jangan terus dibebaskan. Pulang dari masjid atau baru dak, hayo di warung. Saling diencan. Coba gitu ya. Jadi dibiasakan, dibentuk bahwa di dalam hari Idul Fitri ini hari yang istimewa. Karena hari yang diistimewakan ku Allah. Nah, kenapa hari Idul Fitri itu begitu diistimewakan ku Allah? Karena pada hari itu kita baru keluar dari kepompong. Ibu tahu ulet? Ulet itu kalau masuk ke pompong, keluar dari kepompong, puasa dia di dalam kepompong, nggak ngapa-ngapain. Keluar dari kepompong dia jadi makhluk yang lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik. Bisa terbang segala macam. Ya, jadi kupu-kupu. Nah, kita juga gitu, Bu. Ramadan itu adalah bulan kepompong kita. Kalau kita berhasil, ya kita jadi makhluk yang lebih baik. Tapi kalau kita nggak berhasil, ya punten-punten. Gitu, ya. Ada lagunya, Bu, ya, kalau nggak salah ya. Lagu kepompong, ada yang tahu nggak? Nah, hadis kedua, Bu, yang saya akan sampaikan ini masih Syawal nggak sih? Masih ya? Masih Syawal ya? Nah, jadi ini saya cerita hadis ya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya beliau Al-Bunya Litolibi Tariq Al-Haq juz 2 ya, halamannya 249. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis ya. Beliau menceritakan hadis ada sana Hamidu an Anas radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, disampaikan oleh beliau di dalam kitab beliau ya, oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi Anas ini, Sayyidina Anas menyampaikan perkataan Rasul ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholat. Nah, kalau yang kita tahu apa amalan di bulan Syawal? Puasa. Nah, ini sholatnya, sholat Syawalnya ya. Jadi waqala Nabi SAW man sholat fi Syawali samani rokaati. Barang siapa yang sholat 8 rakaat di bulan Syawal, lailan kana naharon, mau sholatnya di siang hari, mau sholatnya di malam hari, boleh pilih. Ibu leluasanya mau di malam boleh, mau di siang boleh, mau sambil tahajud boleh ya. Pokoknya 8 rakaat, 2, 2, 2. Nah, apa yang kita baca, yukro'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitab. Dalam setiap rakaat itu Al-Fatihah wa khamsi asyrota qul huwallahu ahad. Jadi setelah Al-Fatihah membaca qulhu sebanyak 15. Ya? Sebanyak 15. Gini aja, Bu. Qul huwallahu ahad. Kalau saya tekenin gitu, jadi ditandain supaya nggak lupa 15 gitu. Jarinya kita mainin, jari kita. Jadi nggak batal ya gitu. Jadi setelah Fatihah qulhu 15 ya, setiap rakaat. Fa iza faragu min sholatihi sabaha sab'ina maratan wa sholla ala nabi sallallahu alaihi wasallam sab'ina maratan. Ya, jadi setelah sholat sunnah Syawal ya,
Yang 8 rakaat itu kita membaca tasbih. Membaca tasbih sebanyak 70 kali. Ya, sab'ina marotan. Jadi sebanyak 70 kali subhanallah wa bihamdihi subhanallah fil azim. 70 ya. Kemudian sholawat yang pendek aja, yang ringan aja. Sholawat kepada Rasulullah SAW 70 kali. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah SAW itu ya ini bersumpah, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwa mamin abdi ya yusolli hazihi sholata ila anba Allahu lahu ya nabi'u al hikmata fi qalbihi wan bihi lisanuhu. Jadi pertama dijamin ke Rasulullah, orang yang mengerjakan sholat syawal ini ya Allah akan mengirimkan sumber hikmah ke dalam hatinya dan ucapannya. Artinya apa? Ada ilhamnya orang ini akan kuat. Dengan kekuatan ilhamnya orang ini akan ada petunjuk-petunjuk dari Allah yang kita nggak tahu. Dan Allah akan jaga lisan. Lisan kita itu insya Allah akan dijaga untuk tidak rofas dan segala macam. Ya, bohong dan segala. Mulut kita tuh benar-benar terjaga. Jadi hanya keluar yang baik-baik dari mulut kita. Ya. Warahudahu dunya wadawauha. Dan Allah yang kedua ini. Yang kedua Allah akan tunjukkan kepada orang yang mengamalkan sholat syawal ini ya penyakit-penyakit dunia dan obatnya. Jadi ada kertek kalau kita sakit tuh, kita harus minum obat apa atau harus ke dokter gimana gitu. Ya, ada kertek aja yang membawa gitu. Ya. Karena dari ilham tadi. Jadi kita dikasih tahu sama Allah kita ini sakitnya sesungguhnya apa. Minimal tuh jangan sampai salah diagnosa dokter. Tak itu bahaya. Ya, salah diagnosa dokter terus salah obat, tak itu bahaya gitu. Ya. Nah, ini dijamin ku Allah warahud dunya wadawauha gitu. Allah akan tunjukkan dia tentang penyakit-penyakit dunia. Termasuk penyakit-penyakit dunia, Bu. Bukan hanya penyakit dohir batin kita, tapi penyakit dunia kita. Gitu, ya. Itu penyakit dunia ya macam-macam, Bu. Banyak penyakit dunia. Dan obatnya apa? Ketika kita lagi nafsu, waduh, rasanya hayang mencuri ini, itu penyakit dunia, ya. Itu. Nah, Allah jaga itu. Walazi ba'asani bil haqi, dan kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan demi zat yang mengutus aku dengan perkara yang hak, ya. Man sholah hazihi sholata kama wusifat la yarfa'u rosahu min akhiri saddatin hatta yakfiru Allahu lahu gitu. Siapa yang mendirikan sholat ini ya akan diampuni dosa-dosanya sebelum kepalanya diangkat dari sujud. Jadi ketika ibu sujud belum angkat aja dosa udah diampuni, Bu. Maning berapa kali tuh sujudnya? 8 rakaat berarti 2 tuh, kali 2 berapa tuh? 16. Ya, 16 tuh. Itu, Bu. Diampuni dosanya semua, Bu. Sebelum bangun, ya. Wa in mata syahidan makfuron lahu, dan kalau dia mata atau meninggal maka dia meninggal dalam keadaan syahid, dijamin tuh ya, dalam keadaan syahid gitu. Karena apa? Makfuron lahu, karena semua dosanya udah diampuni ya. Wa ma min abdin sholah hazihi sholata fi safari. Nah, ketika orang ini melaksanakan sholat syawal ini sedang dalam berpergian, biasa kan kita kalau habis Idul Fitri ada yang pulang kampung, ya, kampung ting di mana pulang pokoknya ke kampung Batur, gitu ya, gitu pokoknya pergilah. Nah, sebelum berpergian sholat lagi, sholat syawal, ya, ila sallallahu alaihi asyara wa zihaba
ila maudi'i muradihi. Ya, Allah itu akan mudahkan bagi dia perjalanannya sampai ke tempat tujuan. Jadi mual ayah insya Allah mual ayah kecelakaan sampai pulang pergi. Ya, ini mengenai ini saya sedikit cerita nih Bu. 3 tahun lalu, ya 3 tahun lalu saya mau nganter anak pertama saya itu ngelamar calon istrinya ke Surabaya. Kita janjiannya habis Lebaran ya pas awal Syawal waktu itu. Setelah puasa Syawal kita berangkat. Nah saya berangkatnya malam Bu, 2 mobil sama keluarga. Tiba-tiba di tol Cirebon itu mobil saya yang satu yang saya kemudikan sendiri overheat, panas mesinnya, mogok berhenti nggak bisa jalan. Akhirnya diderek sampai ke bengkel Bu. Keluar ke Cirebon, tujuannya Surabaya. Sampai di bengkel itu kita nyari penyewaan mobil nggak ketemu karena masih Lebaran. Dan kan nggak bisa nyewa mobil kecil karena orangnya banyak, barangnya banyak. Allah kasih jalan apa? Setelah sholat subuh saya di bengkel, kita lagi istirahat, jam 6-an lah. Ada yang telepon ke saya. Pak Haji di mana? Mina Aidin lah, biasalah mengucapin Mina Aidin. Saya bilang, saya lagi terdampar di Cirebon. Oh kenapa Pak Haji? Saya cerita. Pak Haji sekarang di mana? Ya masih di bengkel. Salok aja. Saya kebetulan nggak ada di Cirebon, tapi nanti anak buah saya datang. Anak buahnya datang ngirim mobil 2. Kijang. Saksinya tuh supir saya, adik, keluarga saya. Ngirim mobil 2. Dari situ supirnya bilang ke saya, Bapak, saya diperintah oleh beliau untuk nganter Bapak sekeluarga sampai ke Jakarta. Mobil ini tinggal aja di bengkel. Nanti diurus oleh Pak Roni apa siapa gitu. Ya. Jadi perjalanan saya mengantar anak ngelamar calon istrinya ke Surabaya itu yang keluarin uang sendiri hanya sampai Cirebon. Setelah itu sampai ke Jakarta semua ditanggung. Mulai dari mobilnya, mulai dari bensinnya, tolnya, bahkan makan. Cuma makan saya nggak mau, saya tolak. Dia bilang nggak bisa, kalau makan kita lah, yang lain boleh. Karena kan mahalan biaya daripada makan. Kita kan gaya oge seutik. Makan orang gitu. Ya. Nah itu karena apa? Malamnya itu saya kan pilih berangkat jam 2. Jadi saya sore tidur dulu, bangun, tahajud sebentar, langsung sholat ini, berangkat. Ini pengalaman asli, bukan bohong, bukan cerita. Gitu ya, ini kita alami, saya alami sendiri dengan keluarga. Nah itu jaminannya Bu. Terus yang berikut ya, wa in kana majudan qada Allahu dinahu. Kalau dia punya utang maka utang-utangnya insya Allah akan terbayar. Nah nih Bu ya, wa in kana zahajatan qada Allahu hawa ijahu, seandainya dia punya kebutuhan, punya hajat, Allah akan penuhi hajatnya. Gitu. Ya. Walazi ba'asani bil hakima min abdin yusolli hazihi sholata ila atahullahu ta'ala bikuli harfin. Nah, demi Allah yang zat yang mengutus aku, ya, tidaklah seorang hamba yang mengamalkan sholat Syawal ini setiap hurufnya akan dijadikan kendaraan. Wa bikuli ayatin mukhrafatin fil jannati. Gitu. Jadi ada sahabat yang bertanya, kilawa ma'al mukhrifatu ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, 2 kendaraan untuk kita berkeliling surga. Karena ternyata 1 kendaraan untuk mengelilingi surga nggak cukup. Jadi kita dikasih 2 kendaraan sama Allah. Jadi di surga orang kayak mau cicing, ada bosan atuh. Di bioskop ke cicing we dah. Ayo we di putaran film cicing we. Bosan mah.
Bosan. Di rumah dikasih emas-emas naon ge bosan. Maka ku Allah dikasih kendaraan. Dua bu kendaraannya. Supaya bisa menjangkau semua surga. Gitu. Ya, jalan-jalan. Saya tahu. Sumala ta'uha. Kemudian Rasulullah menjawab, makrofah itu adalah dua kendaraan. Ya, itu. Nah, itu ibu-ibu sekalian. Jadi mumpung sekarang masih ada bulan Syawal, kalau yang mampu amalkan. Ya. Sekarang masih bisa. Masih, kan masih Syawal kan? Masih bisa. Dan nggak usah harus setiap hari, Bu. Satu hari aja cukup. Sekali aja, mau siang, mau malam boleh. Yang penting 8 rakaat. Ya, Fatihah, Kulhu 15 setiap rakaat. Terus tasbih 70. Kemudian sholawat 70. Udah. Habis itu kita doa. Itu. Yang punya utang pokoknya dalam 1 tahun ketemu Syawal lagi, insya Allah udah selesai utang. Amin, banyak amin. Gitu. Ya, jadi amalkan tuh Bu. Jangan malas, karena itu gogoda. Saya sampai gini Bu ya. Aduh, kenapa kok kemarin tuh kan anak saya meninggal itu, tahun lalu itu kan lebarannya hari Senin ya. Hari Kamis anak saya masuk rumah sakit, 23 hari meninggal. Saya ingat-ingat lagi. Seudonnya. Wah, jangan-jangan memang saya ingat tahun lalu itu di bulan Syawal saya nggak sholat ini Bu, nggak sholat Syawal gitu. Puasa insya Allah tapi nggak sholat Syawal. Nah kalau puasa Bu ya, kalau ibu nggak bisa 6 hari berturut-turut selang-seling. Selama bulan Syawal nggak apa-apa, selang-seling gitu ya. Di selang besoknya puasa, besok enggak apa-apa gitu. Ya. Yang penting di bulan Syawal. Kadang-kadang kan kita hari kedua tuh, waduh susah tuh. Susah mau puasa. Banyak yang protes, termasuk mulut kita protes. Gitu Bu ya. Jadi saya sempat, aduh jangan-jangan saya karena nggak sholat Syawal ini. Tapi kemudian ya kita pahami tauhid bahwa itulah kehendak Allah. Ya, namanya ajal, pati, rizki, nasib baik, buruk itu kan sudah ditulis kehendak Allah. Nah, mungkin jalannya Allah bikin saya lupa. Karena kalau saya amalkan kan Allah juga kagok dengan janjinya. Makanya Allah jadikan saya lupa. Nah, itulah. Jadi akhirnya saya, alhamdulillahnya setelah saya tafakuri itu, saya akhirnya jadi nggak sudon ke Allah, nggak marah ke Allah. Anak saya dipanggil sama Allah, jadi saya tafakur diri, nyalahin diri sendiri. Kalau enggak kan kita suka nyalahin Allah. Kita kalau dapat musibah kan kadang-kadang kita suka lupa nyalahin Allah. Nah, karena kebiasaan-kebiasaan baik kita tahu-tahu kita lupa, ada musibah, insya Allah kita akan menyalahkan diri kita, gitu. Ya, jangan pernah coba sekali-sekali nyalahin Allah lah. Itu ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian di bulan puasa ini kan satu hal yang paling penting ya, itu menjaga diri kita. Inna syaitana yazri mina ibni adama majrod dami, ya, bahwa yajri ini kan akar katanya jimro ya fi'il mudhari, jadi artinya mengalir. Jadi setan itu untuk masuk ke diri kita itu lewat aliran darah. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang menjadikan darah di dalam tubuh kita. Utamanya adalah makanan. Makanan minuman inilah yang menjadikan darah di dalam tubuh kita. Jadi darah ini tempat mengalirnya setan mengelilingi seluruh tubuh kita dari apa yang kita makan. Gitu Bu ya. Saya waktu kena serangan jantung itu ternyata karena apa? Karena gula. Diabetes kena jantung. Oh, aing kena setan. Setan gula.
Diabetes, Bu. Nah, disembuhinnya dengan puasa, dijaganya dengan puasa gitu. Makanya pentingnya puasa itu bukan hanya secara dohir dan batin, Bu, ya, tapi juga dohir. Ini sedikit saya kasih kata kunci, Bu, masih ada 5 menit ya. Ibu tahu kalau roh kita itu adalah hak prerogatif Allah, ya. Inna nahnu nuhil mauta. Sampai situ aja dulu kita baca ayatnya, ya. Sungguh nahnu itu apa? Kami, jamak. Kenapa Allah tidak innallaha? Kenapa Allah kok inna nahnu kami? Seperti menjaga Al-Quran, inna nahnu nazalna zikro. Ya. Jadi artinya apa? Allah ingin menceritakan, nih, Haji Aksa jadi ke alam dunia ini kerjasama ibunya, bapaknya, dan aku. Sanes dilepeh ku Allah. Ayah kerjasama ibuna, bapakna, sareng Allah. Maka ruh itu adalah fayang fuhu fihi ruh. Langsung Allah yang memerintahkan malaikat Jibril meniupkan ruh pada usia 4 bulan. Makanya nggak ada sebenarnya 7 bulanan, Bu. Kalau mau juga ngaji di 4 bulan. Pada saat ruh ditiupkan, berbarengan dengan itu dituliskan segala macam, ya, ikat bihi umurnya, kemudian dituliskan juga ajalnya, ya, nasib baik, nasib buruk. Nah, itu ditulis. Nah, disitulah kita ngaji, kita berdoa. Minta supaya yang ditulisnya yang baik. Nah, karena ruh ini hak prerogatif Allah, maka ketika orang itu mati, yang pulang kepada Allah itu siapa? Hah? Kulu nafsin da'iqatul maut. Berarti yang pulang kepada Allah itu adalah ruhnya, yang dihisab adalah jiwanya. Karena di situ bukan kulu ruhin, tapi kulu nafsin. Jadi karena ini hak prerogatif Allah, ya pindah tempat aja. Diambil lagi sama Allah. Tapi kita sebagai manusia, tanggung jawabnya dihisab dengan jiwanya. Karena di dalam jiwa kita itu ada akal, ada kolbu, ada ilham, ada nafsu. Gitu. Sebagian nafsu ditaruh di otak. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu, setelah kita ini dihisab ku Allah, ya. Jadi saya sedikit cerita nih. Kalau orang meninggal dunia, jasadnya masuk ke dalam tanah, kuburan, jasad, ya. Ada yang dimakan cacing, ada yang enggak, tergantung amalnya. Kemudian ruhnya kembali kepada Allah, karena itu hak prerogatif Allah. Dan isinya ruh itu adalah takwa. Nggak ada ruh berbuat maksiat. Ruh itu takwa, karena itu bagian dari zat Allah. Makanya kita hidup karena Allah maha hidup. Jadi bagian dari zat Allah, itu ruh. Nah, kemudian jiwanya inilah yang ketemu muka nakir. Ketemu hisab. Ya, ini di alam kubur maupun di akhirat ini jiwa. Yang dipertanyakan apa? Tangan kaki diikat, akal ditanya. Akal kamu dipakai apa? Untuk bikin kaki kamu melangkah kemana? Itu kan akal. Hati kamu setuju nggak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, jadi semua tingkah laku kita, amal kita, gerak kaki tangan kita itu karena persetujuan, kesepakatan akal dengan kolbu. Kalau nggak ada yang setuju, nggak jadi itu, Bu. Kita kan sok ragu-ragu nya, tak eta encan setuju tah antara akal jeung kolbu. Ayo ragu. Nah, mata lamun ke ragu kitu ulah ragu-ragu. Neangan ilmu na. Baca kitabna, baca buku istighfar kita. Gitu, supaya kekuatan ruh kita menonjol. Ya. Nah, kemudian Bu, setelah ruh kita ini setelah jiwa kita ini dihisab, maka ada nafsu manusia yang duduk di atas kuburan. Nafsu. Atau ada amalan-amalan khodam. Bacaan Quran kita, sholawat kita, itu jadi khodam, Bu.
nunggu di atas kuburan orang yang mati. Makanya jangan sembarangan jarah. Kalau nggak tahu asal usulnya, nasabnya, amalnya, jangan dijarahin kuburan. Ya, karena nanti ketemu sama nafsunya. Nafsu manusia inilah yang koalisi dengan jin kafir. Matak ayah kuntil anak, ayah pocong. Kumaha nafsu? Jelema. Tah, nafsu bangsa Indonesia miskin, setan teh tingali. Coba nafsu orang barat, marake jas. Hah? Karena jiwa kita, pikiran kita itu masih terbawa dengan konteks dijajah. Makanya akhirnya setannya jadinya kayak gitu. Ya. Padahal dalam hukum perjinan ini, kalau jin bisa aslinya kelihatan oleh manusia, itu jin lagi sial-sial banget. Dia itu akan sangat ketakutan itu. Gitu. Artinya sedang rendah-rendahnya jin itu, sedang hinanya. Makanya bisa kelihatan manusia kalau aslinya. Ya. Makanya yang kelihatan itu ya hanya nafsu manusia yang dibantu oleh jin. Itu. Maka bisa dulu di TV apa dimasukin ke botol. Biar. Nah, para wali, orang ahli ilmu yang suka tolabul ilmu, yang suka mengaji apa yang dibaca jadi hodam. Hodam inilah yang makanya berdiri di atas kubur. Inilah yang membantu para keluarga, para duriyah. Gitu. Ya, makanya orang senang duriyah ziarah ke makam para waliullah apa harapannya itu, Bu. Tapi jangan salah, ya, jangan salah karena yang namanya ziarah itu pertama banyakkan sholawat. Al-Quran, bacaan Al-Quran kalau kita salah kita nggak ngerti itu ngagandengkan ahli kubur. Al-Quran. Kalau tauhid la ilaha illallah ucapannya salah, ya itu juga menggandengkan ahli kubur. Anu keadaan apapun diterima hanya sholawat. Seerkeun sholawat. Gitu, ya. Bahkan di ziarah-ziarah itu saya perhatiin banyak la ilaha illallah sampai ribuan sampai ratusan. Sholawat loh, Pak tuh. Gitu. Karena anu nepi sebenarnya mah sholawat. Anu jadi pitulung mah sholawat. Ya. Quran dan sholawat. Tapi kalau Quran kita bacanya salah mulu, gimana? Yasin, Quran Hakim, bacalah. Hah? Nggak tartil. Coba. Entong boroning ahli kubur anu ngupingkeun anak oge pusing. Itu kudu tartil. Nah itu masalahnya. Lebih baik membanyakkan sholawat. Itu Bu ya. Itu pertama. Nah insya Allah kalau itu nyambung, karena nanti alam kubur itu akan jadi terangnya itu lebih terang dari dunia yang dipenuhi matahari. Ahli kubur itu akan melihat siapa yang ngirim. Kalau yang datang dan ngirim langsung pakai pola disebut nama, disebut bin, ya, itu paket langsung. Itu yang ditunggu oleh ahli kubur, Bu. Kalau enggak, ahli kubur itu dia akan datang keliling nyari apa? Wal muslimina wal muslimat, nyari orang yang membacakan doa secara jamaah. Sedangkan keluarga kita butuh diantar langsung ke kita. Sebutkan namanya. Kalaupun jauh nggak bisa datang ke kuburannya, sebutkan namanya, khususkan. Gitu. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, Bu, kembali kepada puasa. Puasa itu tadi saya sampaikan puasa itu adalah hak prerogatif Allah. Fayanfuhu fihi ruh. Ini punten, Bu. Ibu bisa nggak sekarang lihat wajah suami sekalipun sudah meninggal? Bisa nggak sekarang? Hah? Coba ibu lihat lagi. Pakai ruh, jangan pakai mata. Lihat nggak? Kebayang tuh? Kebayang. Anu ruh atau mata? Mata dohir atau mata ruh? Mata ruh. Jadi ruh kita ini, Bu, kalau menguasai diri kita, kita ini sakti.
Itu salah satu contoh. Cuma kejagana kesaktian ruh kita itu karena loba maksiat di jasad kita. Makin tebal dindingnya, makin loba maksiat, makin tebal dinding ruh dengan jasad. Setelah tebal dinding ruh dengan jasad, teu aya nanaon ruh ngan ngahirupkeun wungkul. Ngagerakan tangan, ngagerakan kaki wungkul, mikirnya itu bisa. Karena ruhnya sudah tidak berfungsi. Banyak orang yang gara-gara maksiat akhirnya matanya jadi buta, kebanyakan minum. Banyak. Karena narkoba, ya. Nah, puasa inilah Bu intinya, makanya dulu waktu saya di pesantren itu, kalau guru saya, uak saya itu ngasih wiridan, kudu jeung puasa. Lamun datang ke orang pintar, oh ente kalau mau hayang ieu hayang itu, baca ieu wirid ieu, mayar sakieu bohong. Yang benar mah orang disuruh wiridan, orang disuruh puasa. Supaya apa puasa itu? Supaya mempertipis dinding jasad kita dengan ruh. Tadi contoh sedikit aja udah, ya. Itu Bu. Nah nanti kalau mau dalam lagi, insya Allah ada kitabnya Hozinatul Asror, kitab hikmah banyak, ya. Tapi pelan-pelan, gitu. Ya, ulah sekaligus. Itu ibu-ibu sekalian udah jam 5 lebih, insya Allah pertemuan-pertemuan berikut kita masuk ke bab-bab selanjutnya. Ya, kita berarti sudah mulai lagi, sudah rutin lagi aktivitas pengajian kita. Insya Allah silih doakan abdi sing disehatkan. Nah, ibu-ibu sing sarehat sadayana. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah.